Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arendra Skuter Terang Tang Teng. Halo bro. Aduh, kan saya di sini bukan motovlogger lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dioda pada saat diberikan forward bias dan reverse bias. Media perantara yang saya gunakan itu adalah komputer dan saya menggunakan Prana Lunak yaitu Proteus. Oke, ikuti saja penjelasan dari saya. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Proteus, di mana saya di sini menggunakan Proteus Design Suite 8.0. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Proteus itu sendiri, di mana pertama kita itu untuk membuat project baru. Berarti kita klik tekan New Project. Tunggu sampai beberapa detik. Setelah kita memasuki tampilan seperti ini, kita menyimpan rangkaian yang nanti akan kita buat ke dalam file apa gitu. Jadi nanti kita tinggal membukanya untuk mempermudah dalam penyimpanan gitu. 6. Namanya berarti kita membuat karakteristik dioda pada forward bias atau bias maju dan reverse bias pada atau bias mundur. Selanjutnya next, kita membuat skematiknya saja dalam video kali ini. Kita default saja next. Kita tidak membuat PCB layout ya, jadi kita next saja. Next, skematik, finish. Maka kita akan langsung menuju pada skematik dari aplikasi Proteus. Jadi kita itu memerlukan komponen yang utama itu kita butuhkan adalah dioda, dimana kita dapatkan dari P ini, device. Oke, kita ketik manual diode, langsung kita kategori saja diodes, kita gunakan generik dan diode device, maka akan tampilan ini pada skematik dan ini pada PCB. Oke. Kita masukkan di sini, klik diode. Kita juga membutuhkan generator mode. Kita pakai DC. Generator mode. Kita butuhkan probe mode, ini kita pakai current. Dan satu lagi, jangan lupa terminal mode. Kita pakai ground ini sebagai negatifnya dan DC ini sebagai nanti positifnya. Oke, kita rangkai, pastikan rangkaian terhubung satu sama lain. Sebelum itu kita mengedit agar lebih mudah. Generator mode ini kita ubah menjadi F in, tegangan masukan, dan edit dengan manual edit, ubah cos 0 ini menjadi X. Oke, setelah kita ubah probe current ini menjadi arus keluaran, di out. Oke, mengapa saya menggunakan probe current ini? Karena probe current ini nanti mentransfer arus yang dihasilkan oleh dioda dalam DC sweep. Kita buka grab mode. Nah, nanti kita mentransfer ke sini ke DC sweep. Jadi nanti kita bisa melihat grafik yang dihasilkan oleh
arus keluar ini. Oke, kita mulai penjelasannya saja. Pada rangkaian forward bias itu anoda yang di sebelah kiri ini, anoda terkena positif, katoda terkena oleh negatif. Anoda ini disebut dengan P atau hole, dan anoda ini disebut dengan N atau elektron. Pada gambar ini P atau hole, pembawa mayoritas ini tertarik oleh negatif melalui persambungan yang ada di dalam dioda yang disebut daerah pengosongan, dan katoda ini tertarik oleh positif. Katoda N elektron ini tertarik, pembawa mayoritasnya tertarik oleh tegangan atau positif ini, sehingga daerah pengosongan yang ada pada dioda ini semakin menyempit, yang mengakibatkan arus ID atau arus dioda dapat mengalir. Maka kita buktikan ke dalam DC analisis ini. Kita klik kanan dari mouse ini, kita add traces. Kita menggunakan probe ini dengan I-out karena nanti kita akan menampilkan arus yang keluar dari dioda itu. Oke, setelah itu kita simulasikan. Nah, pada DC sweep analisis ini, lihat tegangan keni. Tegangan keni ini adalah tegangan pada saat arus mulai naik, sehingga pada penjelasan teori tadi dengan analisis yang kita buat dalam DC sweep ini benar, arus ID mengalir atau arus dioda. Sedangkan pada pembawa minoritas P elektron dan pembawa minoritas N hole, itu saling bersambung, saling berkombinasi sehingga menghasilkan arus IS atau reverse saturation current. IS dan ID itu saling berlawanan. Setelah itu kita membuat rangkaian reverse bias. Dioda kali ini kita menggunakan bus 16 saja. Bus 16 kita klik di sini untuk membuat rangkaian reverse bias. Kita rotate anti clockwise agar katoda berada di sebelah kiri dan anoda berada di sebelah kanan. Setelah itu kita membutuhkan komponen yang sama pada rangkaian reverse bias juga, membutuhkan komponen yang sama seperti pada forward bias. Kita menggunakan probe, current, dan kita juga membutuhkan ground sebagai negatif. Kita rangkai sampai semua rangkaian terhubung satu sama lain, dan kita ubah sama seperti yang atas agar jadi lebih enak untuk Anda lihat. Manual edit, kita ubah value-nya menjadi X besar. Ingat menggunakan X besar, karena jika tidak menggunakan X besar maka simulasi transferan dari current menuju DC swap ini akan error. Kita ubah juga DC current ini jadi I out, dan bedakan dengan yang atas, karena kan tadi yang atas I out. Nah, kita tulis saja 2 agar nanti transferannya tidak sama seperti yang atas. Nah, ini kan I out. Nah, kita yang menggunakan I out ya, I out 2. Setelah itu kita DC swipe supaya lebih terlihat rapi. Oke, penjelasannya dulu. Pada reverse bias, kaki katoda terkena
positif sehingga pembawa mayoritas menjauhi persambungan, dan kaki anoda terkena negatif sehingga menjauhi persambungan karena tidak berlawanan, sehingga daerah pengosongan yang ada pada dioda ini semakin melebar sehingga arus tidak dapat mengalir. Sedangkan pada pembawa minoritas P, elektron dan N, hole, saling berkombinasi sehingga mengalir arus IS, reverse saturation current atau arus jenuh. Maka kita dapat membuktikan melalui grafik ini. Klik kanan kita add traces dan probe 1 kita gunakan out. Klik kanan kita simulate. Kita dapat lihat pada grafik reverse bias di mana tegangan breakdown, sehingga kita lihat di sini arus itu tidak dapat mengalir, maka rangkaian ini benar. Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.